Tuhan adalah pencipta segala sesuatu. Jadi kalau kita bicara tentang teologi dosa, dosa bukanlah menginginkan sesuatu yang jahat, tetapi menginginkan sesuatu yang baik dengan cara yang jahat. Kalau kamu mau mengalahkan kejahatan, kalahkan kejahatan dengan apa? Kebaikan. Perhatikan. Peperangan yang sesungguhnya yang kita lakukan itu bukan dengan orang yang berbuat jahat. Peperangan yang sesungguhnya itu dengan kejahatan, evil itu sendiri. Saudara, mungkin adikmu bisa jahat sama kamu, suamimu bisa jahat sama kamu, istrimu bisa jahat sama kamu, orang tuamu bisa jahat sama kamu, kakakmu bisa jahat sama kamu, bisnis partnermu bisa jahat sama kamu. Tapi perhatikan. Musuh yang sesungguhnya bukan orang yang berbuat jahat. Musuh yang sesungguhnya adalah kejahatan itu sendiri. Kejahatan yang orang lain lakukan kepada kita, jika tidak diresponi dengan benar, dapat menyebabkan benih kejahatan ini bertumbuh dalam hati kita. Nah, marah, pahit, getir. Saudara lihat nggak? Waktu kita marah, pahit, getir, kamu pahit, dendam, maka apa yang terjadi? Kejahatan mengendalikan kita, betul atau tidak? Upaya kita balas dendam itu semua adalah hasil perbudakan. Nah, saat Anda mencoba membalas, kejahatan mengendalikan perilaku saudara. Kebencian saudara terhadap orang itu mempengaruhi keputusan saudara. Jadi begini saudara, saat kita membalas kejahatan dengan kejahatan, bahkan itu di hati saudara, siapa yang menang? Kejahatan yang menang. Evil wins. Di dalam hati kita maupun di hati orang yang berbuat kejahatan kepada kita. Memang saya ngerti. Secara natural memang kita maunya membalas kejahatan dengan kejahatan. Kapok gitu. Balasan kan selalu lebih kejam, kan begitu saudara ya. Kalaupun nggak balas, ya sudahlah. Katanya Pastor Mike nggak boleh. Katanya sebagai orang Kristen nggak boleh. Tapi kita nggak ngelakuin, hati kita dongkol. Jadi dengarkan saudara. Problem sebenarnya perangan lawan kejahatan. Sukacitalah dengan orang yang bersukacita. Menangislah dengan orang yang menangis. Peperangan yang terpenting sebenarnya terjadi di mana? Di hati kita. Sama orang yang jahat sama kamu, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Jadi begini, orang berinjil yang sudah diubah hatinya oleh Roh Kudus akan melihat kasih karunia sebagai hal yang tidak layak diterimanya. Allah dengan rela mengasihi dan mengampuni pendosa. Saudara dan saya adalah pendosa yang jahat. Untuk apa? Ditebus. Jadi kalau mau jujur, kita pun juga jahat, tapi Tuhan tebus kita. Yang setuju katakan amin. Kita diampuni, makanya kamu bisa mengampuni. Kamu dikasihi, kamu musuh. Sekarang kamu menjadi anak, lah yang memampukan kamu untuk bisa menyalurkan kasih karunia. Yang setuju katakan amin, ya. Jadi peperangannya di sini. Kita perlu menghayati ini, kita perlu mengingat ini supaya saudara bisa melakukannya. Oke, saat kita memaafkan, saat kita bersikap baik serta melakukan kebaikan ke orang yang jahat, kita sedang secara positif, secara agresif menanggapi kejahatan yang terjadi atas hidup kita, dan kita sendiri tidak terhisap di dalam pusaran kekuatan dari kejahatan itu sendiri. Balas tamparan. Artinya apa? Kita sedang menegakkan keadilan, adil, tapi apa? Mengabaikan apa? Kasih. Saudara membiarkan tamparan. Tamparan wis gak apa-apa wis, ya wis lah terserah. Saudara, kita harus mengasihi, padahal hati ini ya dongkol. Atas nama kasih kita sedang mengabaikan keadilan. Nah, dua-dua saudara lihat, kejahatan menang. Tapi kejahatan dikalahkan saat kita memberikan apa? Pipi kiri. Artinya apa? Kita menegakkan kasih dan keadilan. Kita menunjukkan kesediaan untuk cari jalan keluar demi membangun ulang serta memulihkan kembali suatu apa? Hubungan. Jadi saat kita balas kejahatan, kejahatan menang. Ngerti lah pastor, ngerti. Saat kita diam, kejahatan menang. Karena kita pasif. Kejahatan dikalahkan saat kita apa? Lakukan kebaikan. Kita lepaskan pengampunan. Justru itu kejahatan dikalahkan. Dalam pandangan rahmat Allah. Ini nasihatku. Maksudnya Rasul Paulus apa? Pandang setiap situasi saat kita menjadi korban kejahatan dengan kesadaran akan apa yang Injil ajarkan tentang siapa kamu. Siapa kita ini? Kita adalah orang jahat dan berdosa yang telah menerima apa saudara? Pengampunan dan belas kasihan Tuhan. Jadi kita tidak bisa melihat semua itu tanpa melihat belas kasihan Tuhan. Kita tidak mampu mengasihi dengan usaha dan kekuatan kita sendiri. Belajar mengasihi saat kita sendiri mengalami kasihnya. Disalib Pak, memberi anaknya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, dikasih kesempatan untuk apa?
menjalin hubungan kembali. Yesus Kristus mengalami kejahatan, penderitaan yang terbesar demi menyelamatkan serta menebus saudara dan saya, manusia yang jahat dan berdosa. Disalib, keadilan Allah ditegakkan. Bagaimana ditegakkannya? Sang kebenaran rela divonis bersalah. Yang tidak mengenal dosa jadi dosa. Sang hakim yang adil menerima penghakiman. Tetapi pada saat yang sama, disalib, kasih Allah dinyatakan. Kita yang bersalah menerima kebenarannya. Kita yang berdosa menerima kekudusannya. Kita yang layak dihukum diampuni. Kita menerima pengampunannya. Yang dilakukan Tuhan buat kita. Siapa kita? Pada saat orang jahat sama kita, kita mau balas dia. Kita mau dendam sama dia. Kalau Tuhan dendam sama kita, habis. Tapi bukan dendam yang dikasih Tuhan kepada kita. Haknya, supaya kasih dan keadilannya nyatakan dan ditegakkan. Memberikan penghiburan. Karena Allah mengerti. Katakan sama-sama, Allah mengerti. Allah mengerti. Penderitaan saudara. Dia pernah mengalami apa? Kejahatan. Dia pernah mengalami apa? Penderitaan. Yang paling tragis sebagai manusia. Bertobat, jerat dan dikuasai oleh kejahatan sehingga diperbudak oleh kemarahan, dendam dan kepahitan. Hari-hari ini ada begitu banyak saudara mungkin masih dirundung oleh kepahitan. Satu-satunya cara, ampuni dia karena kamu juga menerima pengampunan. Saat mengalami kejahatan dan menderita karena kejahatan, pandang salib Kristus. Karena di salib, Yesus mengalami kejahatan dan penderitaan terbesar untuk memberikan saudara penghiburan serta kekuatan. Amin.